Mudah-mudahan dan sangat kita berharap tahun ini 2022 ada keberangkatan. Karena apa? Mengurai. Kita waiting list kita ini sudah mencapai ribuan. Jadi kalau sampai terjadi penundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sahabat religi, kembali lagi kita di Diksi, Diskusi Santai Sahabat Religi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Baik, telah hadir di sini Bapak M. Aditya Warman Budi, SAGMH, selaku Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Baik Pak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Liza. Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, di sini kita akan berdiskusi sedikit ya Pak ya masalah haji dan prosedurnya. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, boleh dijelaskan sedikit Pak, apa arti dari haji dan jamaah haji itu sendiri Pak? Terima kasih Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kementerian Agama Rejang Lebong yang sangat berbahagia dan kami muliakan, terutama Bu Liza yang memberi kesempatan kita pada hari ini untuk menjelaskan masalah seputaran ibadah haji. Untuk diketahui, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi seorang muslim atau orang Islam yang mampu untuk melaksanakannya serangkaian ibadah haji sendiri, dan waktunya ditentukan yaitu pada bulan Hijjah, Zulhijjah. Pelaksanaannya itu sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kita, termasuk pemerintah Kerajaan Saudi. Tidak lepas dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, karena kita ini mengunjungi negara luar. Harus berkoordinasi dan harus kita komunikasikan. Seperti sekarang kita sudah ada pembatalan keberangkatan, bukan hajinya dibatal, tapi keberangkatannya untuk warga negara Indonesia dan dunia umumnya umat Islam. Itu sudah 2 tahun Ibu Liza. Itu mulai tahun 2020 hingga 2021. Mudah-mudahan dan sangat kita berharap tahun ini 2022 ada keberangkatan. Karena apa? Mengurai. Kita waiting list kita ini sudah mencapai ribuan. Jadi kalau terjadi penundaan tahun ini, berarti penambahan tahun lagi tahun depannya. Seharus berangkat tahun 2020 jadi 2022. Kalau tidak 2023, otomatis yang dapat tunggu selanjutnya semakin bertambah. Dan juga pendaftaran kita tiap hari sepanjang tahun dan tiap hari jam kerja, hari kerja. Dan juga penyelenggaraan haji reguler kita oleh pemerintah ini adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang sifatnya umum. Itu Bu Liza. Oke Bapak, bagaimana cara pendaftaran haji itu sendiri Pak? Oke Bu Liza, pendaftaran haji untuk kita Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong khususnya itu ada 3 layanan. Layanan pertama yaitu layanan pendaftaran haji yang bersangkutan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong melalui seksi PHU. Itu nanti persyaratannya cukup KTP KK kelahiran dan persyaratan tambahan ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Caranya, calon jamaah haji itu sendiri datang dan juga mengambil nomor validasi dari BPSBP, Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji, Perjalanan Ibadah Haji. Itu di Rejang Lebong ini BPS kita itu ada 2. Iya, bank apa aja itu Pak? Itu ada Bank Syariah Mandiri yang beralamatkan di Tebing Benteng, Curug, dan Bank Muamalat. Cukup setoran awal 25 juta. Teknis kita ke sana ngambil nomor validasi itu yaitu bawa fotokopi diri, KTP, KK kelahiran, dan rekomendasi, buka
rekening haji. Setelah kita store 25 juta itu ke BPS tadi, BPS memverifikasi apakah dia sudah terdaftar apa belum. Kan ada masyarakat kita banyak macam kan, ada sudah daftar ngaku belum daftar. Nah, itu diverifikasi mereka. Kalau seandainya belum daftar bisa masuk, kalau sudah daftar atau sudah berangkat haji di bawah 10 tahun itu tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Di blacklist oleh sistem. Nah, maka datang ke BPS BPIH itu ngambil nomor validasi. Sudah keluar nomor validasi, bawa ke Kementerian Agama. Itu melalui seksi PHU. Setelah dapat nomor validasi, bawa kita input lagi, bawa sesuaikan dengan data yang ada, KTP, KK yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah klop, baru kita input. Sudah diinput, cetak, dan jangka waktu lebih kurang 10 menit selesai. Apalagi sekarang tanda tangannya itu tidak lagi pakai tanda tangan manual, sudah pakai sistem barcode. Itu langsung aplikasi, tinggal kita mengiyakan di aplikasi kita sendiri. Ada, kita di Haji Pintar ada aplikasi. Ini berlaku tanda tangan itu setahun. Nah, kalau seandainya sudah dapat nomor validasi, baru dikeluarkan nomor porsi. Nomor porsi itu daftar tunggu, bahwa kita ini sudah daftar untuk keberangkatan haji, menunggu dengan nama nomor porsi tadi. Nah, karena sekarang kita ketahui kalau daftar sekarang Bu Liza itu bisa sampai 21-22 tahun akan datang bisa berangkat. Bayangkan, bayangkan sekarang 2022, kalau kita sekarang kan 22 tahun atau 21 tahun akan datang baru berangkat. Bayangkan seperti saya, kelas saya data sekarang sudah pensiun baru berangkat, umur 60 lebih itu Liza. Estimasi keberangkatan itu berapa lama jadinya, Pak? Estimasi keberangkatan itu sekarang 2043. Sekarang 22 tahun berarti 2043 tahun. 2043 Iya, bayangkan. Nah, setelah itu jamaah kita sendiri pendaftarnya itu berbagai macam karakter dan ekonomi. Ada berpendidikan tinggi, ada mulai dari rendah SD, SMP, SMA dan S1, S2, S3. Itu banyak. Dan juga tingkat pekerjaannya Ibu Liza. Pekerjaan ini petani, pegawai negeri, pegawai swasta, itu kita semua bisa tanpa terkecuali Ibu Liza. Jadi paling minimal usia berapa, Pak? Usia bisa didaftarkan, iya. Usia pendaftaran itu minimal itu 12 tahun dengan dibuktikan dengan akte kelahiran. Identitas anak. Atau ada sekarang namanya KIA, kartu identitas anak. Kakaknya ikut orang tua, terus akte kelahiran munculkan, jangan lupa dia store. Jadi intinya umur 12 tahun ke atas bisa mendapatkan. Kalau maksimal usia tidak dibatasi, maupun dia usia 60 atau usia berapa, bisa minimalnya usia 12 tahun ke atas. Oke, Pak. Calon jamaah haji, Pak, bisa dikatakan batal. Itu seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih Bu Liza. Calon jamaah haji batal bisa dikatakan batal itu ada 3 kemungkinan. Pertama, wafat, nomor porsinya tadi tidak dimanfaatkan oleh waris. Yang kedua, itu pembatalan karena alasan sakit permanen dan juga tidak dimanfaatkan oleh ahli warisnya atau anak atau keluarganya. Yang ketiga, batal karena alasan ekonomi. Nah, yang pertama tadi alasan batal karena alasan wafat itu bisa dilimpahkan kalau seandainya dia tidak mau mengambil uang, ahli warisnya bisa diwakilkan kepada anak, istri atau suami, ayah atau ibu kalau masih ada, atau saudara kandung. Kalau seandainya mereka ahli waris tadi tidak mau memanfaatkan pelimpahan, itu nama pelimpahan tadi ya, yaitu bisa diurus dengan mengambil dana utuh. Dengan persyaratan cukup bawa KTP KK atau kelahiran dan foto diri dan buku tabungan hajinya, langsung ngisi belangko pembatalan. Dan dana itu bisa diambil secara utuh. Dana itu masuk ke BPS, BPIH-nya, Bank Penerima Setoran, tempat dia daftar. Nah, kalau seandainya kita dulu di Bank Muamalat, ya ambil di Bank Muamalat. Itu kita ajukan dulu pembatalannya melalui aplikasi Siskohat.
kanwil, Ya. kanwil nanti membatalkan melalui siskar kanwil. Kita ngajukan dari sini. Yang kedua tadi saya belum menjelaskan yang pembatalan karena alasan sakit permanen, Ya. itu dan juga tidak diambil pelimpahannya, itu bisa dilimpah. Kalau sakit permanen ini bisa dilimpahkan, Bu Liza. Stroke kategori berat dan harapan untuk sembuh itu Sudah kecil. kecil. Nah, itu bisa dilimpahkan. Kalau tidak mau dilimpahkan, bisa diambil dananya. Mengajukan pengajuan untuk pembatalan. Nah, yang ketiga tadi alasan ekonomi. Alasan lainnya, ini bisa alasan ekonomi. Alasan lainnya ini banyak. Ya. Mungkin keadaan waktu daftar dulu lagi ada. dan juga ekonominya sudah naik. Tahu-tahu sudah menunggu 10 tahun, 20 tahun, tahu-tahunya ya perputaran dunia, tidak ada jalan lain kecuali dari uang pendaftaran itu, bisa diajukan pembatalan. Nah, bisa diambil dananya di tempat ya setoran awal. Untuk setoran awal dulu 25 juta, ambil 25 juta. Akhirnya itu Bu Liza. Oh ya Pak, yang masalah setoran tadi Pak, itu kan ada kita haji plus sama haji reguler Pak ya. Iya. Itu perbedaannya apa Pak? Nah, haji reguler itulah haji yang dikelola oleh kita ini pemerintah, oleh Menteri Agama. Itu berangkatnya duluan, pulangnya baliknya akhir, itu lebih kurang 40 hari di Arab Saudi. Itu dana juga untuk setoran biaya perjalanan ibadah haji itu sendiri itu berkisar 35 juta. Untuk saat ini saya taruh nama itu luar setelah kita nanti. Nah, kalau seandainya dia sudah lunas, sudah dapat tunggu reguler tadi, itu berhak berangkat dan nanti sampai di situ ada dikasih istilahnya living cost, itu biaya hidup di selama 40 hari itu oleh pemerintah. Itu yang haji reguler. Sementara haji yang plus atau ONH-nya, bukan haji yang plus ya, tapi ONH-nya, ongkos naik haji, itu bisa lebih 3 kali lipat dari reguler. Itu tertentu juga orang berangkatnya. Itu biasa yang berangkat itu orang yang ekonominya sudah dibilang mampu ya Pak ya. Mampu lagi dan waktunya karena kegiatan kesibukannya itu paling akhir berangkat, paling awal pulang. Lebih jadi sekitar berapa hari? 10 hari atau 12 hari. Itu yang nafas dan juga daftarnya bukan di kita. Di mana, itu Pak? pihak ketiga, itu pihak travel. Misalnya ada travel umrah yang travel haji dan umrah yang melaksanakan. Karena ada travel umrah itu tidak bisa mengadakan ONH plus tadi. Kalau yang kita ketahui itu yang di nasional sifatnya itu adalah Multazam Maktur. Nah, itu mengelola haji plus dan reguler, haji plus dan umrah. Gitu. Daftarnya bukan di kita, di Kementerian Agama, tapi kita tahu bahwa dia sudah daftar itu melalui aplikasi kita. Jadi ONH itu tidak masuk ke aplikasi kita, Pak? Tidak beda? Masuk. Beda. Berbeda ya? Berbeda. Tapi kita bisa ngecek di aplikasi kita, tapi pendaftarannya tidak melalui kita. Itu melalui pihak ketiga. Jumlah calon jamaah haji sampai saat ini sudah berapa, Pak? Untuk calon jamaah haji Kabupaten Rejang Lebong untuk saat ini sampai hari ini itu 4.814 orang, terdiri dari 4.783 orang itu reguler, sisanya ada 30 berapa itu haji plus. Kita bisa deteksi di aplikasi tadi ya, Pak. Itu kalau maaf ya, silakan. Kalau keberangkatan tadi kan hajinya sudah sebanyak itu ya Pak ya. Jadi setahunnya itu sekitar berapa orang Pak yang bisa diberangkatkan? Bayangkan Bu Liza, untuk per minggunya itu sekarang tampil per minggu. Di masa pandemi ini jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi COVID-19 ini. Kalau kita bercerita untuk pandemi sebelum pandemi itu setiap hari itu orang daftar itu sampai 4 sampai 10 pasang yang daftar. Kadang-kadang waktu istirahat kita digunakan tidak bisa lagi istirahat Pak ya. Melayani jamaah orang daftar haji itu. Untuk saat ini bisa dikatakan
jauh. Seminggu paling ada orang 4 atau paling banyak 6 pasang dalam seminggu. Bayangkan di pada masa pandemi ini. Kalau untuk pembatalan juga, lebih banyak pembatalannya sekarang daripada pendaftaran. Itu dikarenakan ekonomi lagi atau gimana tuh Pak? Itu Pak? Kembali ke 3 item tadi. 3 pembatalan tadi, bisa dia karena sakit permanen, tidak ada harapan untuk sembuh, kecil kemungkinan, bukan tidak ada harapan, kita berharap sembuh kan, tapi kecil kemungkinan sembuh, batal karena alasan lainnya, ekonomi atau apa tadi, dan batal karena wafat, dan nomor porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris. Gitu. Sekarang aja sudah ada beberapa orang pelimpahan dan batal juga karena alasan ekonomi, dan juga ada sakit beberapa orang gitu. Oke Bapak. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir, aplikasi apa yang bisa diakses masyarakat untuk keberangkatan haji ini sendiri Pak? Oke Bu Liza, untuk akses aplikasi yang kita ada di Kementerian Agama ini untuk mengetahui keberangkatan dan kapan dia berangkat, apa yang sudah terdaftar di aplikasi atau belum di Siskohat kita, itu ada 2. Pertama Siskohat itu guna untuk intern kita Kementerian Agama, tidak bisa disebarluaskan ke lain. Dan mengaksesnya juga ada operator kita. Siskohat itu sistem komputerisasi haji terpadu, disingkat dengan Siskohat. Ya, di situ bisa kita lihat kapan dia membatalkan atau kapan dia mendaftarkan, apa berapa kali dia mendaftar. Ada semua. Tadi kita kan ada kalau pendaftaran ini bisa dikatakan dia sudah daftar, ada nomor porsi. Nomor porsi ini kalau sudah daftar sekarang, 10 tahun akan datang boleh daftar. Atau dia sudah berhaji, dia belum sampai 10 tahun mau daftar lagi, nanti ketahuan di aplikasi Siskohat kita itu. Jadi ada tulisan merah atau di blacklist bahwa ini sudah daftar, tidak diterima oleh aplikasi, walaupun ada 8 tahun dia pulang dari haji. Nah, yang keduanya yaitu aplikasi Haji Pintar, bisa di-download di Play Store, HP kita masing-masing, Android, ambil Play Store dia kedua, bukan Play Store, itu Haji Pintar 2. Di situ bisa kita lihat, bisa kita daftar, bisa kita batalkan. Itu kalau kita mau daftar diri kita sendiri, cukup melalui HP, kirim dulu persyaratannya, diupload persyaratan itu, fotokopi KTP, KK, kelahiran segala macam tadi, dan juga bukti kita sudah setor awal itu 25 juta tadi. Sebelumnya kita ambil nomor validasi bisa melalui HP, kita transfer uang kita ke BPS BPIH 25 juta dengan persyaratan. Akhirnya dari BPS BPIH mengeluarkan validasi, ambil validasi itu kita uploadkan ke HP kita, Android kita lampirkan juga di itu untuk daftar. Jadi kita lengkapin KTP, KK, kelahiran, nomor validasi kita, diupload, masuk. Setelah itu dipoto diri dan juga foto kita megang KTP kita. Jadi kita tidak ada istilahnya orang lain mendapatkan diri kita. Yang mendapatkan kita sendiri tenang. Nanti pas aplikasi itu dipinta persetujuan. Itu maksimal itu 5 hari kerja. Kalau seandainya tidak tanggapi ada kesalahan, kita ulang lagi sampai ada nanti di aplikasi konfirmasi ke kita. Kita kan ada alatnya sini untuk kelas orang sudah daftar, atau kita telepon ke operator kita, saya sudah daftar, tolong disetujui atau tidaknya, lihat pendaftaran kami ini. Ya, kembali lagi itu aplikasi itu ada 2 tadi, Siskohat dan aplikasi Haji Pintar. Jadi sangat mempermudah bagi calon jamaah haji ya Pak ya? Sangat mempermudah. Jadi tidak harus mesti datang ke kantor kementerian, kecuali hal-hal yang prinsip sifatnya dan tidak bisa kita dapati informasi dari luar. Mungkin itu Ibu Liza. Oh iya Pak. Terima kasih Bapak atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih sahabat Regi. Kita bertemu lagi di diksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.